Majelis Zikir Al-Hikmah. Jangan dibawa kemana-mana, tapi selalu berada di mana-mana. Arti dari lambang Al-Hikmah. Pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan, menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 3 buah bintang melambangkan, memantapkan, dan menyempurnakan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amalia ulama As-Salafuna As-Solihun. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladayh. Amma ba'du, al muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita banggakan segenap para habaib yang hadir bersama kita, Al Habib Fahmi bin Syahab, Al Habib Kahfi, Al-Habib Muttalib, Al-Habib Uthman, dan segenap para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut nama-nama beliau satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim kami semuanya. Yang sama-sama kita hormati pula segenap para kiai, para alim ulama, para masyayikh a'immatul khususiyah, utamanya Kiai Haji Yasin Sulhan yang datang dari Jawa, dari Lamongan, segenap para tokoh masyarakat, para ulama, ketua MUI wilayah Bengkong Kiai Ali, segenap jajaran takmir pengurus Masjid Raudatul Muta'allimin, ketua takmir Kiai yang di belakang itu yang jelas, Masya Allah, di belakang tetapi di hati letaknya paling depan, Masya Allah. Segenap daripada tokoh masyarakat juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan selalu, kita doakan selalu sukses
Semoga jerih payahnya, dukungannya, restu mereka, kehadiran mereka, alhamdulillah, bukan hanya merestui bahkan hadir, masya Allah, segenap muspika musbida jajaran pemerintahan, masya Allah, Ketua DPRD Kota Batam Bapak Nuryanto, juga anggota DPRD Kota Batam Bapak Aman, juga segenap para pejabat-pejabat pemerintah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, juga ketua camat wilayah Bengkong, segenap lurah-lurah wilayah Bengkong, masya Allah semuanya. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga daripada kepengurusan Kemenak, juga KUA. KUA ini penting, ya kan? Barangkali ada buku nikah itu kan, bisa yang sudah agak lama gitu kan. Jadi harus disebut paling penting diantaranya. Juga segenap kawan-kawan daripada BMKT Permata, juga segenap yang turut andil mengamankan, mensosialisasikan, menjaga daripada saudara Banser, saudara daripada Pagar Nusa, semuanya, organisasi-organisasi masyarakat, masya Allah, wilayah Kecamatan Bengkong luar biasa, guyup, rukun, partisipasinya, estunya, kesungguhannya, masya Allah. Tadi disebutkan oleh Ustadz Syaugi tadi 90% dananya, masya Allah, dari keguyupan masyarakat, baik guru-guru SMA, SMP, semuanya, masya Allah. Mudah-mudahan kesemuanya ini menunjukkan kesungguhan mereka, kecintaan mereka kepada majelis zikir, majelis maulid, kecintaan kepada orang-orang yang saleh, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan semuanya memperoleh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan bagi kita semua. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan bagi kalian semua nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Makanan, minuman, Allah mengeluarkan kita dari ketiadaan menjadi ada di atas muka bumi ini, mencukupi segala kebutuhan kita. Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta untuk mencukupi kebutuhan manusia itu. Di dalam hadis qudsi, ya bna Adam, khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai manusia, aku ciptakan segala sesuatu di alam semesta. Allah ciptakan matahari menyinari, sinarnya, manfaatnya, kegunaannya begitu besar. Allah perindah dengan bulan, manfaatnya, sinarnya, keindahannya. Allah ciptakan hewan-hewan, daging, susu, telur. Allah ciptakan tetumbuhan, wewangian, semuanya di alam semesta. Ya bna Adam, khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai manusia, aku ciptakan segala sesuatu di alam semesta untuk kebutuhanmu. Tidak sedikit pun Allah mengambil manfaat daripada itu semua. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. La ya'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinat. Allah tidak makan, tidak tidur, tidak butuh itu semua. Aku ciptakan segala sesuatu, wahai manusia, untuk kalian semua. Pemberian-pemberianku, rizkiku untuk kalian semua.
wa khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan segala sesuatu untuk kalian wahai manusia, dan aku ciptakan engkau wahai manusia untukku, untuk mengenalku, untuk beribadah kepadaku, untuk mendekatkan diri kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk semata-mata beribadah kepadaku. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itulah manusia sering lupa, manusia yang mana seharusnya kenikmatan-kenikmatan Allah notabene-nya, hakikatnya adalah panggilan kasih sayang Allah kepada kita untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, nikmat-nikmatnya tidak pernah terputus silih berganti, suratan-suratan cinta dari Allah kepada kita agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mencintai Allah kalau kita diberi saja, dikasih uang satu hari, setiap hari 1 juta misalnya. Ada orang kaya raya dermawan lagi, tetangga kita, baik sekali kepada kita. Atau suami kita saja, Masya Allah, dikasih nafkah setiap hari 1 juta. Gimana kira-kira? Cinta apa tidak kita? Pasti kita cinta. Jangan hanya dikasih 1 juta, kalau dekat-dekat pemilihan dikasih beras dicoblos. Iya, tidak sampai 1 juta padahal. Serangan fajar sore malam diserang. Subhanallah manusia. Tapi Allah pemberiannya tidak pernah terputus. Kenapa tidak tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemberiannya begitu besar, tidak pernah terhenti, mata bisa memandang, kesehatan telinga, luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi seseorang yang tidak begitu besar, kita sudah cinta kepadanya. Kalau perlu cium tangan setiap hari bolak-balik. Cinta karena dia sering memberi kita. Kenapa kita tidak tumbuh cinta kita kepada Allah? Ketahuilah, kesemuanya itu tidak lain kenikmatan-kenikmatan Allah yang seharusnya menghantarkan cinta kita kepada Allah, tetapi seringkali membuat kita lupa kepada Allah, sampai-sampai Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian lupa dari Tuhan kalian yang maha dermawan, yang maha kasih sayang? Kok bisa kalian lupa? Kok bisa kalian berpaling? Padahal kalian ini diberi nikmat setiap hari. Apa panggilan kasih sayang Allah? Wahai manusia, apa yang membuat kalian lupa, berpaling dari Tuhan kalian Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha mulia? Kok bisa kalian berpaling dari zat yang sangat mencintai kalian? Terbukti pemberiannya begitu besar. Kenapa kalian berpaling? Tidak lain dan tidak bukan keberpalingan kita dari Allah, jauhnya kita dari nilai-nilai cinta kepada Allah. Sementara kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada mereka, kepada kita lihat secara langsung orang tersebut. Sementara kepada Allah minim kecintaan kita kepada Allah, malas-malasan ibadah kepada Allah, padahal anugerah pemberiannya tidak pernah terputus. Tidak lain dan tidak bukan karena banyaknya setan yang mengelilingi hati kita. Enggih napa enggih? Karena banyaknya setan
yang hadir, yang berada di sela-sela kehidupan kita. Karena memang setan telah bersumpah ketika Allah mengusir daripada iblis tersebut, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku ya Allah sampai hari kiamat. Maka kata Allah, innaka minal mundzirin, baik engkau wahai iblis di antara yang aku tangguhkan usianya sampai hari kiamat. Maka iblis pun bersumpah bahwasannya anak-anak keturunannya, para setan-setan itu akan senantiasa menggoda manusia di dalam segala semua lingkup kehidupannya. Di dalam makanannya, minumannya, di dalam jabatannya, di dalam pergaulannya, di rumah tangganya, di kantornya, semuanya setan bersumpah akan senantiasa mencelakakan, menipu, menyesatkan, menjauhkan manusia dari Allah. Padahal kenikmatan Allah seharusnya membuat manusia cinta kepadanya. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj menembus satu petala langit ke langit berikutnya, sampai Allah mewahyukan perintah salat 5 waktu untuk beliau dan seluruh umatnya. Setelah perjalanan yang begitu indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke bumi, kembali di dunia beserta malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika sebelum memasuki dunia, sebelum sampai di bumi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di langit dunia itu, di bumi itu penuh dengan kepulan-kepulan asap-asap hitam. Kok banyak hitam di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya asap, kepulan-kepulan hitam pekat yang kamu lihat memenuhi seantero dunia, innahasyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, walaula anna syayatin la ra'au bani Adam ajaiba malakutis sama. Itu setan-setan ya Rasulullah, begitu banyaknya mengelilingi hati-hati manusia. Pekat asap hitam itu, setan begitu banyak mengelilingi hati-hati manusia. Andai tidak ada setan itu, tidak ada asap hitam yang Anda lihat itu ya Rasulullah, maka hati-hati manusia ini akan bisa melihat keajaiban-keajaiban langit. Andai kata tidak ada asap, di dalam hadis tertera jelas, syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, setan-setan pekat mengelilingi hati manusia. Kalau tidak ada setan itu, kalau hati manusia itu bersih, kokoh, kuat daripada berbagai pengaruh setan, maka akan melihat keajaiban-keajaiban langit. Karena hati manusia itu ibarat cermin, bisa memantulkan segala apa yang di hadapannya ketika hati itu bersih. Oleh karena itulah, majelis zikir ini tidak lain dan tidak bukan, dia dibiasakan, yang dirintis oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaki, dari satu majelis zikir ke majelis yang lain, tidak lain dan tidak bukan, dari Bengkong, Sagulung, Batu Aji, semuanya, apalagi yang harian atau mingguan, tidak lain agar membiasakan kita, agar benar-benar nilai zikir itu tertancap kuat di dalam hati kita. Makna kalimat la ilaha illallah terbiasa di dalam lisan kita, tertancap kuat di dalam hati kita. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang begitu besar, mampu memadamkan berbagai macam gejolak-gejolak setan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, esok di hari kiamat, ketika orang-orang mukmin berjalan melalui jembatan Siratal Mustaqim, maka neraka itu mengatakan, ya mukmin, juz fa inna nuraka yudfi'uni.
Wahai mukmin, berjalanlah kamu cepat di atasku, di atas jembatanku. Karena jembatan Siratal Mustaqim Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Maka ketika orang mukmin melewatinya, neraka itu berkata, kamu yang cepat kalau berjalan. Kenapa? Fa inna nuraka yudfi'uni. Karena cahayamu itu loh bisa memadamkan aku, kata neraka tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Ya laha min kilmatin ahmadat harrani niran. Tadi dibaca di dalam qasidah. Ya laha min kilmatin ahmadat harran niran. Alangkah indahnya kalimat la ilaha illallah. Cahayanya itu mampu memadamkan api neraka. Di dalam hadis demikian. Ya laha min kilmatin asyraqat bihal aqwan. Disebutkan tadi di dalam qasidah. Kalimat la ilaha illallah begitu agung. Cahayanya itu bisa menerangi alam semesta. Esok di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birajulin, didatangkan seseorang, maka dibentangkan oleh Allah dosa-dosanya 99 sijilat, 99 lembaran, semuanya isinya dosa-dosanya semua. Didatangkan seseorang esok di hari kiamat, di timbangan, ketika dihisab, Allah membeberkan, membuka tis'an wa tis'ina sijilat, 99 lembaran. Setiap lembaran sejauh mata memandang, isinya doa dosa-dosa semuanya. Kesalahan-kesalahan yang ia perbuat semasa hidup di dunia. Maka kemudian Allah berkata, wahai hambaku, hal dzalamaka katabani. Wahai hambaku, apakah malaikat-malaikat yang mencatat amal-amalmu itu berbuat zalim kepadamu? Kamu periksa. Apa ada yang padahal kamu tidak berbuat kamu ditulis? Kata Allah, wahai hambaku, wahai sayangku, kecintaanku, karena Allah sangat cinta kepadamu. Apakah malaikat-malaikatku itu mendolimimu? Apa ada tulisan padahal kamu tidak berbuat dosa? Apa ditulis? Apa ada? Kalau tidak ya Allah, benar, semuanya itu benar. Hatta dhanna annahu halak. Maka hamba itu dalam hatinya sudah hancurlah saya ini, sudah mampus, semua, sudah 99. Setiap lembar mata memanjang isinya dosa-dosa semua. Apa ada yang tidak ya Allah? Benar, sudah. Dalam hatinya hancur saya ini, sudah neraka. Sehingga ketika hatta dhanna, sampai dia ketika merasa hancur sudah akan masuk neraka, jelas sudah. Kata Allah, innaka la dzulmal yaum. Wahai hambaku, tunggu sebentar. Di hari ini kamu tidak akan dizalimi. Innalaka indana hasanah. Kamu masih memiliki kok kebaikan di sisi kami dan kami jaga itu. Maka dikeluarkan semacam kartu kecil. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalimat ringkas Allah keluarkan, kalimat tahlil la ilaha illallah. Fawudhi'a, maka diletakkan kalimat yang dikira oleh hamba tersebut. Apa manfaatnya kalimat yang begitu ringkas jika dibandingkan dosa yang begitu banyak? Ketika diletakkan di sisi kanan timbangan neraca yang manusia dihisap dengan timbangan itu, ternyata kalimat yang begitu ringkas, padat, berat, mengalahkan 99 lembaran yang penuh dengan dosa-dosanya tersebut. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya fala yathqul, tidak ada yang lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah. As-samawat, langit-langit, bumi, alam semesta tidak bisa mengalahkan beratnya kalimat la ilaha illallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itulah pentingnya kalimat la ilaha illallah melalui majelis zikir untuk membiasakan kita, karena kegunaan pentingnya majelis zikir kalimat la ilaha illallah untuk menghilangkan berbagai macam pengaruh-pengaruh setan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Maka sahabat bertanya, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah termasuk kebaikan ya Rasulullah kalimat la ilaha illallah itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, bal hiya afdalul hasanat. Bahkan kalimat itu paling afdolnya, paling bagusnya kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setan dengan berbagai macam dampak negatifnya harus dinetralisir. Karena setan telah bersumpah segala seluk-beluk kehidupan manusia akan setan campur tangan. Bahkan kata Nabi, makan pun adzibu ta'amakum bisalah wa dzikr. Kalau kalian makan, hancurkan, cerna makanan itu dengan sholat dan dengan zikir. Kenapa? Bisa menawar, bisa menjadi obat, penghilang berbagai macam dampak-dampak negatif. Karena setan masuk mengalir di dalam manusia, majrad dam, di dalam aliran darah manusia. Harus dinetralisir. Semua, bukan hanya di dalam makanan, semua di dalam hadis. Kalau manusia itu sudah pakai baju, kemudian setelah pakai mantun didamel, digantung, tidak dikancingkan, siapa yang pakai? Dibuat mainan setan, betul itu. Sampai dalam pakaian, sampai dalam anak. Apalagi urusan yang lebih besar, urusan rumah tangga. Kalau jauh daripada nilai-nilai zikir, maka setan akan nimbrung di dalamnya. Bahaya. Rumah tangga kalau sudah ada hadir setan senantiasa bercokol di rumah tangga, itu bahaya. Apalagi setan yang ketiga menjadi pelakor, itu bahaya. Setan itu penting dan itu benar, karena setan telah ketika jauh daripada nilai-nilai zikir, maka setan akan bercokol di sana. Suaminya sudah baik, ngasih nafkah terus, salah sekali saja omelannya 2 jam. Kata Nabi, sebagian perempuan banyak di neraka. Kenapa? Yakfurnal ashir, karena ingkar kepada kebaikan suami. Nggih napa nggih, jujur-jujuran saja, yang ngomong ya podo ae. Setahun kata Nabi kamu berbuat baik kepada istri, kepada keliru sedikit, salah WA, panjang kali lebar kali tinggi, tidak selesai. Tapi begitulah, dalam segala hal penting dinetralisir. Penawarnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sebagai singkat karena sudah hampir setengah jam, yang kedua kekhususan, keistimewaan Majelis Zikir Al-Khidmah ini memiliki sanad, memiliki guru. Kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, para ulama itu menyebut daripada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, as-sirru fil mubaya'ah, rahasia di dalam zikir dengan baiat kepada guru itu, irtibatul qulub ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saling berkaitannya hati, berkaitannya ruh, dari satu guru sampai ke guru berikutnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yahsulu lil murid inda dzikri silsilah annahu tujawibuhu arwahul aulia. Paling tidak ketika zikir itu memiliki sanad kaitan dengan guru, maka zikirnya itu dijawab oleh rohani, roh para guru. Dihantarkan zikir itu dari Syekh Ahmad Asrari, dihantarkan sowan sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Hadratullah Subhanahu. Jadi zikir ini ada sambungannya, sehingga bisa kita rasakan rauhaniyahnya, kenikmatannya, mampu menghadirkan ketenangan di dalam jiwa kita dan mampu mewarnai di dalam akhlak kita. Bukan sembarang zikir kepada Allah, semua zikir baik, tetapi banyak juga kok yang mengatakan kalimat la ilaha illallah terkadang menganggap saudaranya yang muslim itu halal darahnya. Nggih napa nggih?
menganggap teroris, menganggap jahat, sama-sama la ilaha illallah. Sama-sama Allahu Akbar, sama-sama sujud dan rukuk kepada Allah. Kenapa harus menganggap saudaranya yang muslim, mengeluarkannya dari Islam? Oh, itu kafir, itu bid'ah, itu sesat dan lain sebagainya. Karena zikir ini harus ada gurunya, sambungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah, kata Allah. Dan aku mengutusmu wahai Nabi sebagai orang yang mengajak kepada Allah biiznihi, ada izinnya, atas restu dari Allah. Sambung kepada Nabi, sambung restu tersebut daripada guru ke guru berikut. Jadi dikawal zikir ini, tidak lepas-lepas begitu saja. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Majelis yang zikir yang semacam ini akan mampu membersihkan, karena kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman, tujuannya zikir ini, majelis zikir cuma satu saja, menghilangkan aling-alingnya hati, hijab-hijabnya hati, yang membuat hati itu lupa dari Allah. Tadi asap-asap kepulan hitam itu loh. Karena ketika kuat makna zikir kepada Allah, maka semua yang dari Allah akan menghantarkannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling, yang enggan daripada zikir kepada Allah, maka kami kata Allah akan jadikan kawan-kawannya itu setan. Tetapi orang-orang yang kuat, tertancap kokoh nilai-nilai zikir, nilai-nilai la ilaha illallah, maka semua keadaannya penuh dengan cinta kepada Allah. Asy-Syaikhah, wanita Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita, bukan laki-laki, wanita. Dalam syair-syairnya ketika hatinya penuh kerinduan kepada Allah, beliau mengatakan, laitani baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin wa kullu ma fawqa turabi turabu. Kata beliau, duhai Allah, duhai Tuhanku, selama hubunganku denganmu harmonis, mesra, saya tidak peduli ya Allah. Meski hubungan saya dengan alam semesta ini hancur, walaupun saya miskin, saya melarat, saya sakit, tidak peduli, selama hubungan saya dengan kamu baik. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin. Ketika terjalin kokoh hubungan kemesraan denganmu ya Allah, maka semuanya ringan. Kenapa? Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah toh akhirnya akan kembali menjadi tanah. Mall yang indah, gedung pencakar langit di atas, akhir-akhirnya tunggu saja, pasti akan akhir-akhirnya berujung hancur menjadi tanah. Tetapi hubungan mesra kepada seorang hamba, Masya Allah, dalam keadaan apapun senang. Bukan hanya sehat, sakit pun tetap tertawa, gembira, tahu, senang. Tidak pernah terlihat Hadratus Syekh Ahmad Asrari merengut. Walaupun sakit tetap gembira, tahu yang ini datangnya daripada Allah, zat yang sangat mencintai. Lah kalau kita kan kebanyakan justru lupa, justru dikasih nikmat justru tambah lupa. Dulu masih punya sepeda motor, dengan tetangganya akrab. Sekarang punya Innova Zenik, lain sudah. Lain, cuma dibuka kacanya saja, dadah. Padahal dulu teman akrab. Ya Pak ya. Dulu TV satu kecamatan, satu kampung, baru satu TV, semuanya akur dengan tetangga, saling bercengkrama. Sekarang HP, TV, tambah nikmat ke nikmat, justru ke tetangga tidak kenal. Iya bayar. Lu kok bisa tambah nikmat tambah lupa, tambah nikmat tambah tidak kenal tetangga. Lu kok bisa? Lah begitu manusia. Harus ditawari, harus punya penawar, harus menghilangkan. Sehingga apapun kenikmatan tidak lupa, justru tambah. Ketika kokoh mencengkram nilai-nilai zikir, terserah. Mau pakai emas dari atas sampai bawah, terserah. Tapi yang banyak manusia itu tidak kuat hatinya, justru tambah nikmat. Dulu ketika rakyat biasa tetangga, ketika sudah jadi lupa, waktu butuh anu. Ketika jadi salam kenal
Selamat jalan. Sudah dapat mau apa? Lah yang banyak jujur-jujuran aja ya. Karena gitu manusia itu harus. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Semoga dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya kaum lelaki dan kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah dengan lisan, dengan hati. Nampak biasnya nilai-nilai zikir, nilai-nilai salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi relung hati kita. Nampak hias di dalam lisan kita, di dalam akhlak kita. Tumbuh cinta, rukun, guyub, saling mencintai sesama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selalu Allah jaga di dalam hati kita, di dalam anak, istri, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Dan semoga dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita kelak. Mudah-mudahan setelah panjang umur, sehat walafiat, murah rizki, bahagia semuanya, ditutup usia kita dengan membawa la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala ridha wa husnul khatimah, ala ridha wa husnul khatimah ma'anai li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammad النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.